Selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ada di kawasan yang begitu indah. Kawasan yang sejuk, kawasan yang dengan pemandangan yang sangat indah. Ketika kita ada di tempat yang indah, itu membuat hati kita senang, membuat pikiran kita sejuk, dan kita menjalaninya dengan happy. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita ada di suasana yang menyenangkan, di suasana yang semuanya serba oke, itu membuat hati kita senang, membuat kita bahagia. Tetapi kehidupan kita tidak selalu ada di tempat yang menyenangkan, di tempat yang sejuk, di tempat yang dengan segala keindahan. Seringkali Tuhan izinkan kita berjalan di padang gurun, di mana di situ kita menemui satu tanah yang gersang, kesulitan demi kesulitan kita alami. Di situ ada kekurangan, di situ ada sungut-sungut, di situ ada stres, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini, di manakah posisi kita? Kita sedang ada di dalam satu suasana yang menyenangkan, atau kita justru sedang ada di padang gurun. Tapi percayalah, dimanapun kita berada, ketika kita tetap ada di dalam firman-Nya, di dalam kehendak Tuhan, di situ pasti ada penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Ketika kita mengalami padang gurun, yang pertama, janganlah kita berprasangka buruk kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam setiap yang kita alami. Yang kedua, ketika kita belum melihat tangan Tuhan diulurkan untuk menolong kita, melepaskan kita dari segala belenggu, kita tetap harus percaya kepada hatinya Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca ayat di dalam Ulangan 8, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ketika bangsa Israel ini berjalan di padang gurun selama 40 tahun, di situ Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel. Tuhan ingin ketika bangsa Israel ini melewati padang gurun dan kemudian masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel ini boleh masuk ke tanah perjanjian dengan mental yang baru, dengan hati yang baru, dengan iman yang baru. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan izinkan ada masalah-masalah di padang gurun, tetapi di situ Allah selalu menyertai. Ketika orang Israel ini kelaparan, maka Allah mengirimkan mana. Ketika kita mendengar kata mana, di situ kita akan teringat akan pemeliharaan Allah. Allah yang selalu bisa mengadakan apa yang dibutuhkan. Tetapi di situ juga Allah mengajarkan supaya bangsa Israel ini rendah hati. Bahwa semua makanan yang mereka makan itu bukanlah hasil dari jerih payah mereka, bukan hasil dari kekuatan mereka, tetapi makanan yang mereka makan itu adalah dari Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa bangsa Israel ini rendah hati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di padang gurun ini
Allah mencobai. Allah ingin melihat kesetiaannya, ketaatan bangsa Israel ini kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang ada pengalaman padang gurun di dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap percaya kepada hatinya Allah. Allah sedang melakukan sesuatu untuk satu kebaikan bagi hidup kita. Mungkin selama ini ketika kita semuanya serba mudah, ketika kita mendapat berkat yang banyak, seakan-akan kita berkata, ini loh hasilku, ini loh hasil kerjaku, ini loh hasil semua yang aku lakukan ini. Tapi ketika kita ada di padang gurun, pengalaman padang gurun ini mengajarkan kita untuk rendah hati, bahwa semua yang kita dapat itu adalah dari Tuhan. Dan di dalam pengalaman padang gurun ini, mungkin kita lelah berjalan, mungkin kita rasanya kenapa tidak sampai kepada tanah perjanjian. Tetapi di situ Allah ingin melihat ketaatan kita kepada semua perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saat ini kita berada di padang gurun, atau mungkin kita sudah sampai ke tanah perjanjian, tanah yang penuh susu madu, penuh dengan segala kemudahan. Tetapi tetaplah bahwa kita sudah dibentuk Allah untuk tetap rendah hati, tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita ada di pengalaman padang gurun. Karena di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, didapatinya ia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dijaga, kita diawasi seperti biji mata Tuhan. Jadi apapun yang sedang kita alami, di situ ada mata Tuhan yang selalu tertuju di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau pada pagi hari ini firman-Mu Tuhan menjumpai setiap kami. Bapa di dalam surga, baik kami yang sedang ada di pengalaman padang gurun maupun ketika kami Tuhan sudah ada di tanah perjanjian Tuhan, tapi kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau selalu punya maksud yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepada Engkau. Biarlah melalui setiap pengalaman-pengalaman kami Tuhan, itu boleh membentuk kami, boleh membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan melawati setiap jemaat GPDI JOTW Tuhan, baik dari bayi, anak-anak, remaja, sampai orang tua dan lanjut usia Tuhan. Apapun masalah yang sedang mereka hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menjaga, Engkau mengawasi Tuhan setiap kami seperti biji mata-Mu. Bila sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan langkah kami pada hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam segala berkat-Mu Tuhan, di dalam segala pimpinan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau ada di sana. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.